Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal dari sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih disohor dengan sebutan Fathahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dan Malaka tahun 1513 atas perintah Sultan Trenggono. Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Fathahillah melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawarsyah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada 1570, Fathahillah wafat. Ia meninggalkan dua pangeran, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Ia kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Karimanyat, sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fathahillah di Banten. Tahun 1579, daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan. Lalu Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan putranya Maulana Muhammad. Pada 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada waktu itu Palembang diperintah oleh Ki Gede Insuro 1572-1627. Ki Gede Insuro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan perintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Kala itu, Kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan Kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Kerajaan Palembang dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan, akan tetapi Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Prabu Sedaing Palembang. Gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana. Putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir masih kanak-kanak. Pemerintahan dipegang oleh sang Mangkubumi, akan tetapi Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala. Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Baru setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 1624, maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang pertama kali. Terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang yang pertama antara orang-orang Belanda dengan para pedagang Banten. Tetapi dalam perkembangannya, orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong, bahkan mulai menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, orang-orang Belanda menolak dan mengusir orang-orang Belanda sampai orang-orang Belanda kembali ke negerinya. 2 tahun kemudian, orang-orang Belanda kembali dengan sikap yang baik sehingga dapat berdagang di Banten dan di Jayakarta. Menginjak ke abad 17, Banten mencapai zaman keemasan. Setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Abu Mali Ahmad. Setelah beliau, tampillah sultan yang terkenal, yakni Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memerintah pada tahun 1651 sampai dengan 1682. Pada masa pemerintahan, beliau terus mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Secara politik, pemerintahan Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai Kerajaan Pajajaran.
Namun ada yang menyingkir dan tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang. Mereka dikenal dengan masyarakat Baduy. Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut tanah Kenekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang Kejeroan. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis bangunan antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa timbul konflik di dalam istana. Sultan Agung Tirtayasa yang berusaha menantang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik Divide et Impere. VOC ini membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membuat kemunduran kerajaan Banten.